Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 29 Mei 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Saya mohon Bapak Ibu, saudara-saudari membaca lengkap ayat 41 sampai 47. Tapi di sini saya bacakan ayat 41 sampai 42 dan ayat 47. Demikian firman Tuhan ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pasal ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Demikian firman Tuhan ini. Melalui ayat ini, tema kita berjudul Baptisan Sulung. Baptisan Sulung. Saudara-saudari, pencurahan Roh Kudus pada hari raya Yahudi, yaitu pada hari Pentakosta, membuat suatu kejadian yang menakjubkan, bahkan secara positif menghebohkan. Secara spontan, orang-orang di Yerusalem yang karena hari raya itu sangat ramai. Kalau kita bisa bandingkan di negeri kita ini, pada hari Idul Fitri di kota-kota besar Jawa Tengah sangat ramai sekali. Demikian Yerusalem pada saat itu ramai sekali, tetapi dikejutkan oleh pencurahan Roh Kudus dengan fenomena ajaib, yaitu suara desau dan ada lidah-lidah api yang berterbangan, dan masyarakat mencari di mana itu sumber suara, apa yang terjadi, dan mereka menemukan rasul-rasul Kristus bersuka cita dalam rumah itu. Mereka menjadi tontonan banyak orang, sampai mereka ada yang menyindir mengatakan rasul-rasul itu mabuk anggur. Tetapi justru sindiran itu menjadi jembatan menghubungkan Rasul Petrus dengan orang banyak pada kesempatan itu. Saudara-saudari, dengan sabar dan tegas, Petrus berdiri menyampaikan apa yang telah dan sedang terjadi atas bangsa Israel, khususnya di Yerusalem. Mesias memang harus menderita, mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, dan dia telah naik ke sorga. Itu telah terjadi. Namun yang sedang terjadi pada saat itu, sesuai dengan rangkaian rencana penyelamatan manusia, maka Roh Kudus dicurahkan. Itu pun sesuai dengan nubuat Nabi di Israel. Sebagian pendengar khotbah itu sepertinya dalam pelajaran berpenelaahan Alkitab membuat mereka terhenyuh, sadar bahwa sungguh Mesias itu, Yesus itu adalah Mesias, Kristus yang diurapi untuk keselamatan manusia. Bukan secara kebetulan orang-orang berkumpul itu, yang di Yerusalem itu bukan hanya penduduk Yerusalem, tetapi dari kota-kota lain, baik di Palestina, dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia,
Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, orang-orang Roma dan orang Arab berkumpul di Yerusalem. Tentu mereka ini, bila mereka pergi kembali ke daerahnya, akan memberitakan peristiwa pencurahan Roh Kudus dan mempercakapkan khotbah Petrus ini. Secara tidak langsung, mereka ini adalah pemberita Injil. Inti khotbah itu ialah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka atas gerakan Roh Kudus berlanjut terjadi pertobatan, dan sebagai tanda pertobatan mengaku Yesus Kristus Tuhan, memberi diri dibaptis. 3.000 orang berarak ke tempat pembaptisan, menerima baptisan. Karena itu tema kita berbunyi, baptisan sulung setelah Roh Kudus terjadi. Itulah yang kita saksikan melalui firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudara-saudari, terbentuklah suatu komunitas yang dijalin oleh satu roh, satu ikatan iman yang Yesus Kristus sebagai kepala. Komunitas ini yang disebut suatu persekutuan, dengan ketentuan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, memecahkan roti dan berdoa bersama sebagai kelanjutan apa yang Kristus telah lakukan untuk keselamatan manusia. Rasul-rasul yang adalah saksi mata, saksi hidup atas peristiwa kehidupan Yesus seluruhnya, pengajaran dan karya-karya Yesus menjadi tiang utama untuk kelanjutan persekutuan yang telah berdiri itu. Memang 3,5 tahun murid-murid Yesus bersama dia. Kalau kita lihat dalam kehidupan sekolah formal di tengah-tengah kehidupan kita, itu cukup pendek. Bandingkan SD butuh 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun lagi. Tetapi murid-murid itu cukup 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk melanjutkan karya keselamatan yang sudah dilakukan dalam diri Kristus. Cara hidup persekutuan ini disukai semua orang. Komunitas sudah terjadi dan cara hidup mereka disukai semua orang, kecuali oleh imam-imam kepala, tua-tua Israel, ahli-ahli Taurat, orang Farisi di Yerusalem. Mereka iri hati dan berusaha menghambat. Saudara-saudari, tidak terbantahkan, tidak bisa, tidak mampu kita menghambat oleh apapun pekerjaan Roh Kudus. Dia terus bekerja, dan pada zaman ini giliran kita yang digerakkan oleh Roh Kudus meneruskan karya Kristus sampai akhir zaman. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apakah cara hidup jemaat di mana Anda bersekutu di sana disukai orang lain? Tentu kecuali oleh orang-orang yang iri hati. Yang kedua, tanda-tanda apa yang terlihat sebagai kehidupan jemaat Anda? Atau tidak ada tanda sehingga jemaat itu mati? Tanda-tanda kehidupan apa? Yang ketiga, kalau Roh Kudus bekerja, maka Anda, ya silakan dilengkapi, maka Anda bla bla bla. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, gerakkan hati kami
agar sampai pada pertobatan, menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat untuk kami pribadi. Ya Roh Kudus, lengkapi kami dengan karunia-karunia-Mu, agar mampu bertumbuh dan bersaksi dan melayani Tuhan. Jangan biarkan kami berpuas diri sebagai orang Kristen, tetapi panggilan Tuhan Yesus itulah yang menggerakkan kami. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin.